Perjalanan Wisata dan Biro Perjalanan Wisata. Mendirikan usaha wisata. Jalan loh kayak gini, kenapa gue harus diribetkan sih jadi panitia gitu. Dapatkan jodohnya di saat berwisata itu sendiri sih. Ada apa tuh guys? Masih bersama Z dan saya sendiri, Cinda. segmen kedua. Oh, udah segmen kedua ya? Iya. Segmen kedua kita mau bahas apa nih, Zi? Tentang jasa. Buat teman-teman nih, jasa. Jasa Apa nih? kayak biro jasa wisata dan perjalanan wisatanya. Oke. Kita harus tahu ya. Ya, begini, Zi dan juga teman-teman semua. Untuk agen perjalanan wisata, kalau secara fungsi sebenarnya lebih berfungsi kepada perantara atau organizer seperti itu. Nah, kalau untuk biro sendiri bertugas dia lebih lengkap karena selain sebagai perantara atau organizer, biro perjalanan ini juga memberikan informasi yang lengkap tentang pariwisata itu. Jadi gini sih, contohnya kalau agen perjalanan wisata itu bisa dibilang seperti teman-teman di dunia tour and travel yang menyediakan paket pariwisata saja seperti itu. Kalau untuk biro perjalanan biasanya dia akan punya cabang usaha lain yang jauh lebih lengkap. Jadi selain tour and travel kayak gitu, untuk biro perjalanan biasanya sudah mempunyai cabang usaha lain, misalkan seperti transportasi. Ada beberapa biro juga yang sudah mempunyai resto seperti itu. Kayak tempat-tempat makannya ya. Tempat-tempat makan. Jadi bisa dibilang kalau agen perjalanan itu belum tentu sebagai biro perjalanan, tapi kalau untuk biro perjalanan itu sendiri bisa sudah sebagai agen perjalanan wisata. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke. Udah pada paham belum? Semoga ya teman-teman ya. Jadi kalaupun masih ada ganjelan di teman-teman nih tentang agen pariwisata tadi dan biro perjalanan pariwisata tadi, ingat. Boleh tuh kasih pertanyaan, komen. Tapi jangan lupa YouTube-nya siapa dulu? Pariwisata Channel. Pariwisata Channel di YouTube kami ya. Iya. Pokoknya di sini nih. Klik Pariwisata Channel, tapi harus di-subscribe dulu. Silahkan komen sebanyak-banyaknya. Kalaupun nanti banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab ya, kayak gitu. Nantinya kita pasti akan hadirkan narasumber yang benar-benar kompeten di bidangnya. Betul itu. Oke, lanjut. Yang kedua. Udah siap belum? Bayarnya sih ya, sebenarnya setiap pertanyaannya. Kayaknya sih pembayaran aman. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Pertanyaan kedua. Apa aja sih Om yang harus diperhatikan atau dilakukan ketika kita tuh mendirikan usaha wisata? Jadi gini, Zi dan juga semua teman-teman, ini pengalaman dari pribadi gue sendiri dan juga banyak teman-teman yang mendirikan bidang jasa tour and travel ini dan juga transportasi. Yang pertama itu ya kalau misalkan secara diri kita sendiri, kita harus waktu itu menentukan deh gitu. Sebenarnya kita mau bikin usaha apa sih? Di tour and travel saja kah? Atau ada di bidang lain, misalkan di transportasi, atau memang kita mau bergerak di bidang tiketing lain-lainnya nih seperti itu. Jadi rangkumannya adalah gini sih. Kita harus tahu dulu nih sebenarnya minat kita itu lebih ke mana nih di dunia pariwisata, apakah tour and travel ataukah di bidang transportasi, atau memang misalkan kita mau di bidang tiketing, atau mungkin kita menjadi tour and travel di bidang haji umroh, wisata, banyak sekali seperti itu sih. Jadi kita tentukan dulu diri kita, minat kita nih kemana nih kayak gitu. Apakah boleh ngambil dua-duanya? Tentu boleh. Kalau untuk bagi kayak makanannya gimana tuh? Kayak snack contohnya. Yes, bisa juga karena ada beberapa teman-teman sendiri nih sih, selain dia mempunyai bidang usaha tour and travel tadi, teman-teman juga ada yang punya catering. Jadi memang jadi kembali lagi lah sih ya, artiannya dan teman-teman semua
artinya kemana sih sebenarnya jiwa kita ini, kita mau ke tour and travel murni atau memang bergerak di bidang transportasi atau di bidang kulinernya gitu, karena pariwisata ini luas kan dan mencakup semuanya gitu sih. Nah terus yang kedua ya paling penting adalah branding nama usaha kita nih. Jangan sampai kita jualan tour and travel atau kita punya usaha tour and travel tapi kita nggak punya nama gitu. Punya nama, ya. Jadi apa arti sebuah nama kalau di dunia bisnis itu kayaknya itu tidak berlaku sih. Gitu. Jadi tetap harus punya nama, harus punya branding yang bisa menjual kayak biar gitu. Viral gitu ya. Biar viral gitu teman-teman. Tentunya sama kayak di pariwisata channel. Yes, jadi pariwisata channel ya gitu. Iya. Nah, wajib ya itu wajib. Oh wajib subscribe juga ya kayak gitu. Iya. Nah terus sih yang ketiga tentunya product knowledge nih gitu. Product knowledge kalau kita bergerak di bidang tour and travel ya tentunya kita harus banyak tahu juga ya teman-teman. Kita banyak tahu tentang destinasi wisata kayak gitu. Terusnya teman-teman vendor di berbagai kota di Indonesia maupun di luar negeri segala macam seperti itu. Karena memang sekali lagi kita sendiri tidak mungkin bergerak sendiri ya, kita membutuhkan teman-teman vendor, teman-teman pemfasilitas kita lah saat kita berada atau membutuhkan mereka saat kita di luar kota ataupun di luar negeri itu sendiri. Jadi vendor-vendor itu banyak gitu sih. Vendor-vendor tadi yang ditanya, transportasi iya, teman-teman tour and travelnya iya, terusnya tour guide, lokal, segala macam gitu. Kita harus punya banyak channel lah dan lain-lain. Berarti Hotel pariwisata juga. channel ini nggak harus di Indonesia aja ya. Berarti kita ada di kayak liburan ke luar gitu. Nanti kita langsung ke luar negeri ya, Zi ya. Wih, keren. Ya semoga dalam jangka waktu dekat kita bisa langsung syuting teman-teman, luar negeri nih. Kita harus ikutin pariwisata channel terus. Masih banyak ya wisata-wisata yang kita harus datengin. Yes. Nah sih itu kalau tadi penjelasan singkatnya sebenarnya kalau dari kita sendiri apa sih yang harus kita persiapkan gitu. Tetapi kalau namanya kita berbisnis ya sih, dari berbisnis yang benar ya teman-teman. Yang pertama tentunya kita harus membuat satu legalitas atau badan hukum. Seperti itu. Karena sangat ideal teman-teman, sangat ideal. Kenapa kita membutuhkan badan hukum nih Zi? Satu ya tentunya biar lebih terpercaya teman-teman kayak gitu, karena teman-teman juga harus perhatikan bahwa di saat Z misalkan ingin memilih tour and travel yang mana yang harus dipilih, sebisa mungkin cek kebenaran dari tour and travel ini sendiri. Biasanya. Betul, apakah dia sudah mempunyai legalitas atau cuma ya sekedar baru bisa jalan-jalan, terus bikin paket, ngajak-ngajak orang kayak gitu. Jadi kita harus ada hati-hatinya juga. Oh itu ada pembahasan khusus lagi? Iya. Oh gitu ya? Pokoknya pembahasan tentunya pariwisata channel ini berarti kita benar-benar harus komplit. Iya betul. Jadi teman-teman, kami di pariwisata channel ini di Copas ini kami akan coba memberikan kupas tuntas ya sih ya, tentunya tuntas lah, sampai tuntas. Jadi akan ada segmen 2 sampai mungkin ke segmen 200 ya. Banyak itu banget. Nah jadi kalau itu yang tadi nomor 1, legalitas itu penting ya, kayak gitu dan teman-teman supaya teman-teman juga mengetahui nih seberapa capable sih gitu jasa tour and travel atau agent perjalanan wisata ini sendiri ataupun biro perjalanan wisata kayak gitu. Karena kita juga nggak pengen ya kayak gitu, karena banyak banget berita gitu kan ya wisatawan yang terbodohi atau tertipu lah ya, gitu. Banyak gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua kalau secara bisnis gitu tentunya kita biasanya ada bikin marketing plan kayak marketing gitu. Plan. Ya, adalah kita bikin. Kasih tahu contohnya. Jadi kalau itu nanti kita bahas aja tentang bagaimana mengelola bisnis di bidang pariwisata. Jadi kalian tentu harus terus berada di pariwisata channel. Kalau di kupas tuntas di sini nanti nggak seru. Nah, karena di sini tadi pembahasannya sudah komplit ya Om ya. Tadi itu komplit banget loh dari 1, 2 ya kan. Betul. Sampai ini tuh sekarang nggak jadi 4 deh Om kayaknya. Karena udah tuntas banget ya. Jadi tinggal 1 lagi nih pertanyaan. Jadi cuma 3 ya, nggak jadi 4. Kalau keuntungan jadi jasa
pariwisata itu ya, sendiri. wisata dan biro wisata itu keuntungannya apa Om? Yes, Z sama teman-teman banyak gue sendiri ya gitu sering banget bilang kalau kita pakai jasa tour and travel itu mahal kayak gitu. Kayaknya kita ribet ya, dibatasin waktu karena dari lagi asik di destinasi lain kita harus ke destinasi dikejar-kejar kayak gitu kan. Gitu kayak misalnya nggak beda sama debt collector ya. Beda lagi Bang. Jadi sebenarnya gini sih sama teman-teman, jasa tour and travel atau agen perjalanan wisata itu kami fleksibel kok kayak gitu. Artinya adalah di saat Z dan mungkin teman-teman ingin berwisata atau mengadakan gathering seperti itu, kebayang lah Z kalau misalkan Z mau jalan-jalan, kenapa jadi sibuk jadi panitia sih kayak gitu. Iya. Jadi gue pengen jalan-jalan loh kayak gini, kenapa gue harus diribetkan sih jadi panitia gitu. Ayolah teman-teman semua kita berbagi lah, banyak tour and travel di luar sana yang sangat capable seperti itu. Ya intinya poin pertama kenapa harus menggunakan jasa tour and travel, jelas memudahkan sih kayak gitu. Jadi saat misalkan kita bersama ibu-ibu majelis taklim misalkan atau ibu RT atau lingkup RW bahkan di kantoran nih kayak gitu, ya silakan nikmati semua kayak gitu. Jangan satu diminta jadi panitia atau beberapa orang diminta jadi panitia. Jadi ya acara misalkan employee gathering atau company gathering itu ada teman-teman yang tidak ikut berbahagia ya kayak gitu. Ya, karena sibuk ngurusin orang lain gitu. Jadi nggak usah ragu lah, pilihlah tour and travel sebagai. Berarti keuntungannya itu ya? Yes, kita akan mempermudah kok, tidak mempersulit. Ada lagi nggak keuntungan yang lebih kayak buat wisatawannya nih? Oke. Keuntungannya apa nih, kayak misalkan dapet jodoh? Oh bisa sih. Itu kan yang penting ya. Iya. Kita kenal ya kan? Dari nggak kenal, dari diem-diem, nggak punya teman sendiri, pengen liburan ya kan? Betul. Tapi nggak punya kelompok gitu loh. Nah, ya kan? ini teman-teman nih pertanyaan jodohnya kayaknya sih mancing-mancing ya. Jadi kalau pertanyaan jodoh itu sebenarnya lebih asik ya, lebih banyak ketemu dengan teman-teman dari daerah-daerah lain nih atau dari ya misalkan Jakarta Timur, ketemu lagi mana Jakarta Selatan ya, kayak gitu kan. Itu ada dan lebih enak kita ngikutin di open trip gitu sih. Jadi kita tidak kenal menjadi kenal kayak gitu, jadi kenal mungkin terlibat dalam suatu situasi ya perjalanan pariwisata itu sendiri terciptalah gitulah sih. Berarti benar. Tapi emang bener loh, banyak loh yang udah pernah. Banyak ya? Iya. Bener-bener banyak yang mendapatkan jodohnya di saat berwisata itu sendiri sih. Gitu. Tapi itu udah pasti ya? Oh enggak juga sih, kan jodoh Allah yang menentukan sih. Kan bukan tour and travel yang menentukan gitu. Kan bisa gitu kan, dalam bis tuh buat bikin acara-acara seru iya dong. Ya. Kita main kuis atau apa aja di kenalan kan. Nah itulah serunya teman-teman di sini. Kenapa sih better pakai deh gitu loh jasa tour and travel gitu. Karena ya kita juga akan benar-benar berusaha nih Zi gitu supaya perjalanan kalian ini nggak garing gitu dari mulai berangkat sampai dengan kepulangan lagi gitu. Tapi tentunya harus diingat, harus memilih tour and travel yang memang benar-benar capable. Yang pertama cek kantornya jelas apa enggak, cek medsosnya aktif atau enggak. Jangan medsos udah 5 tahun mati tapi dipilih jalan-jalan kayak gitu. Harus hati-hati ya. Betul, tetap semua harus hati-hati teman-teman. Seperti yang itu. terpenting kita pilih di mana, pariwisata channel. Iya, pariwisata channel bisa. Wajib. Bisa ya sih ya. Bisa dong. Itu mah udah aman. Karena kita memang di pariwisata channel ini teman-teman banyak teman-teman di belakang pariwisata channel ini yang membantu kami lagi. Jadi ada di bidang teman-teman di bidang tour and travel, ada di bidang transportasi, hotel, resto, dan banyak lagi lah ya. Gitu, insya Allah. Jadi sekali lagi ya kalau berbicara tentang tour and travel, kalau gue pribadi ya sih ditanya better ya gue akan menggunakan jasa tour and travel daripada gue jalan-jalan sendiri nih. Kayak gitu. Kalau mau jalan-jalan sendiri sama keluarga aja sih.
Jangan gitu ya. sendiri bingung lah. Lagian juga kita harus nelpon hotel, Iya. kita harus nelpon resto, kayak gitu kan, Iya, betul. nelpon bis segala macam. Belum lagi nanti bisnya yang dikasihnya berbeda, Iya. apalagi bisnya nggak datang. Aduh, Kalau repot kita ya. udah Repot, menggunakan repot. jasa pariwisata, Iya, tour and travel. iya segala kan ini macam. kan enak ya. Udah diurusin semuanya sih, kayak gitu. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang nakal, tinggal dicewer aja, kayak gitu. Oke, lanjut ya Om. Lanjut. Ci belum puas nih Om, masalah yang tentang keuntungan dari jasa pariwisatanya ini loh, kan, ya kan? teman-teman sih nggak Dari bisa jodoh, ternyata ya. ya kan? Terus apa Oke. lagi nih Om keuntungannya? Jodoh ya tadi udah kan. Tadi ya apalagi tadi bisa dapatkan jodoh, terus juga bisa lebih nyaman lah ya karena Kenyamanan ya. Zee juga dan teman-teman tidak harus apa ya repot untuk jadi panitia di dalam berwisata kan karena capek sendiri. Terus ada yang ketiga nih Zee, biaya juga. Wow, biayanya Iya. murah nih, diskon-diskon banyak. Oh bisa. Wow. Jadi kalau biaya murah dan lain-lain itu tentunya bisa teman-teman dari Tour and Travel bisa mengatur itu. Tapi kalau Zee dan teman-teman ingin berwisata tetap berwisata dengan biaya yang murah, saran gue nih Zee dan teman-teman bisa mencari Tour and Travel yang memang menyediakan paket-paket open trip kayak gitu. Tapi tolong teman-teman dan juga Zee bahwa open trip sebenarnya bukan paket murahan ya kayak gitu. Tapi memang kami lebih menyesuaikan kepada teman-teman nih yang pengen jalan-jalan dengan budgeting seperti itu. Karena di open trip ini bisa lebih terjangkau lah ya. Sebenarnya tidak murah-murah juga lah. Kalau misalkan ada teman-teman Tour and Travel yang misalkan wah kayaknya hampir sama nih tapi kenapa di sini lebih mahal, di sini lebih murah ya gitu. Informasi teman-teman kita harus ngecek ulang lagi nih fasilitas-fasilitas yang disediakan kayak gitu. Untuk segmen ini kita akan ada secara lengkap pembahasan tentang open trip, tentang private trip dan lain-lainnya. Bagus tuh ya. Tapi Jadi- ingat teman-teman, di Apa sini pariwisata channel itu nggak menyediakan paket. Cuma sekedar info ya atau tips. Jadi kalau yang mau pesen-pesen kayak paket pariwisata bisa juga sih kami, tapi cuma lihat komen ya. Harus Oke. komen di bawah ini. Ya pasti subscribe juga ya Zee ya. Ya Kayak sampai gitu. udah pasti. Jangan enggak. Oh gitu ya. Oke, Lanjut, Om. tadi Lanjut. biaya. Jadi kembali lagi tentang biaya sih. Teman-teman Tour and Travel kayak gitu bisa menyediakan paket-paket dengan biaya yang biasa dibilang adalah biaya-biaya murah ya gitu. Sebenarnya bukan murah juga sih, tapi lebih kepada harga yang terjangkau gitu. Terus gimana sih kalau misalkan sih tanya nih ke gue, kalau gue punya biaya besar gimana nih Om? Wah itu lebih seru banget. Lebih Kayak menikmati lebih ya, menikmati nggak kami wisata yang teman-teman di Tour and bahagia. Travel ya kayak gitu. Betul. Jadi kalau misalkan punya budget yang lebih besar kayak gitu atau budget ya, sultan ya kayak gitu kan. Itu sultan banget Sultan kalau banget.